Malam itu udara terasa sangat dingin. Hujan turun perlahan membasahi atap rumah tua kami, sementara lampu kamar hanya menyala redup berwarna kuning pucat. Aku duduk di lantai sambil bersandar di sisi ranjang, berusaha memejamkan mata setelah seharian bekerja di bengkel. Namun, suara lembut ibu tiriku tiba-tiba memecah kesunyian. "Jangan tidur dulu, aku masih takut." Aku menoleh pelan. Diana, ibu tiriku, terlihat duduk memeluk lutut di atas ranjang. Rambut panjangnya terurai berantakan, wajahnya pucat, dan matanya terlihat sembab seperti habis menangis. Sejak ayah pergi tugas luar kota 2 minggu lalu, dia memang sering ketakutan setiap malam karena merasa ada seseorang yang mengawasi rumah kami. Awalnya aku hanya kasihan. Aku sama sekali tidak pernah berpikir akan terjadi sesuatu yang menghancurkan hidup kami. Namun malam itu berbeda. Saat aku mencoba menenangkan Diana, tiba-tiba terdengar suara langkah di luar jendela kamar. Kami sama-sama terdiam. Napasku tercekat ketika bayangan seseorang terlihat bergerak pelan di balik tirai. Dan beberapa detik kemudian, cahaya kamera ponsel menyala dari luar rumah. Aku tidak tahu siapa orang itu. Tapi sejak malam kami dipergoki bersama itulah, fitnah mulai menghancurkan keluargaku sedikit demi sedikit. Namaku Iqbal, umurku 25 tahun. Sejak kecil, hidupku hanya berputar antara rumah tua peninggalan kakek dan sosok ayah yang selalu bekerja keras demi masa depanku. Ibuku meninggal saat aku masih duduk di bangku SMA karena penyakit yang datang tiba-tiba. Sejak hari itu, rumah kami berubah sunyi. Hanya ada aku dan ayah. Ayah bukan tipe laki-laki yang pandai menunjukkan kasih sayang lewat kata-kata, tapi aku tahu beliau sangat menyayangiku. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ayah selalu meninggalkan uang makan di meja dan menepuk pundakku pelan sambil berkata, "Belajar yang rajin, Bal. Kamu harapan ayah." Kalimat sederhana itu terus kuingat sampai dewasa. Setelah lulus sekolah, aku memilih bekerja di bengkel motor dekat rumah agar bisa membantu ayah. Kehidupan kami memang tidak mewah, tapi cukup bahagia. Sampai akhirnya 2 tahun lalu, ayah menikah lagi. Aku masih ingat pertama kali melihat Diana datang ke rumah kami. Sore itu hujan baru saja reda. Aku membuka pintu dan melihat seorang wanita berdiri sambil tersenyum canggung ke arahku. "Ini Diana," kata ayah pelan. Wanita itu cantik, wajahnya lembut dengan mata teduh yang membuat siapapun merasa nyaman saat melihatnya. Rambut panjangnya terikat sederhana, dan caranya berbicara sangat halus. "Halo Iqbal, semoga kita bisa jadi keluarga yang baik ya," ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk singkat. Bukan karena membenci Diana, aku hanya belum siap menerima wanita lain tinggal di rumah yang selama ini hanya berisi kenangan tentang ibuku. Namun Diana ternyata jauh berbeda dari bayanganku. Dia tidak pernah memaksaku memanggilnya ibu. Dia juga tidak pernah mencoba mengambil posisi ibuku. Diana justru sangat menjaga sikap padaku. Dia selalu memasakkan makanan favoritku. Kadang dia menungguku pulang kerja hanya untuk memastikan aku sudah makan malam. Kalau aku sakit, dia diam-diam meninggalkan obat dan teh hangat di depan pintu kamar. Hal-hal kecil yang perlahan membuat rumah terasa hidup kembali. Meski begitu, hubungan kami tetap terasa canggung. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel, sedangkan Diana sibuk mengurus rumah dan usaha kecil jualan online miliknya. Namun aku bisa melihat satu hal yang jelas. Ayah terlihat jauh lebih bahagia sejak menikah dengan Diana. Dan demi melihat ayah tersenyum lagi setelah bertahun-tahun kesepian, aku mencoba menerima semuanya perlahan. Hingga suatu malam saat kami makan bersama, ayah tiba-tiba berkata, "Ayah dapat proyek di luar Kota." Aku langsung berhenti makan. "Di mana?" "Kalimantan." Suasana meja makan mendadak hening. "Berapa lama?" tanyaku pelan. 3 bulan. Sendok di tangan Diana hampir terjatuh. Meski mencoba tersenyum, aku bisa melihat jelas wajahnya berubah pucat. Aku memahami alasannya. Rumah kami cukup besar dan berada di ujung gang yang sepi. Di belakang rumah hanya ada kebun bambu dan rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Bahkan aku sendiri kadang merasa suasana rumah cukup menyeramkan saat malam. Sebelum berangkat, ayah memanggilku ke teras rumah. Udara malam terasa dingin. Lampu kuning redup menerangi wajah ayah yang tampak lelah. "Iqbal." "Iya ya."
Tolong jagain Diana selama ayah pergi. Aku mengangguk pelan. Tenang aja ya. Ayah menepuk pundakku sebelum tersenyum kecil. Ayah percaya sama kamu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah mobil travel yang membawa ayah perlahan menghilang dari ujung jalan keesokan paginya. Hari-hari awal terasa biasa saja. Aku tetap bekerja di bengkel dari pagi sampai sore. Sedangkan Diana mengurus rumah seperti biasa. Kadang kami makan malam bersama sambil menonton televisi tanpa banyak bicara. Namun perlahan aku mulai menyadari sesuatu. Diana ternyata sangat takut tinggal di rumah itu tanpa ayah. Apalagi setelah muncul kabar rumah kosong dekat kampung kami dimasuki pencuri beberapa hari sebelumnya. Setiap malam Diana selalu memeriksa pintu dan jendela berkali-kali sebelum tidur. Bahkan suara ranting jatuh saja bisa membuatnya terkejut. Suatu malam hujan turun sangat deras disertai petir yang menyambar berkali-kali. Aku baru saja selesai mandi ketika listrik rumah tiba-tiba padam. Gelap. Suasana rumah langsung berubah mencekam. Tak lama kemudian terdengar suara pintu kamarku diketuk pelan. Tok, tok, tok. Iqbal? Aku langsung mengenali suara Diana. Saat kubuka pintu, kulihat dia berdiri sambil memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat ketakutan. Aku dengar ada suara orang di belakang rumah. Aku segera mengambil senter dan berjalan ke arah dapur. Namun sebelum sempat membuka pintu belakang, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah kebun bambu. Brak. Diana refleks memegang lenganku erat karena kaget. Dan malam itulah awal dari semua kejadian yang perlahan menghancurkan keluarga kami. Suara benda jatuh dari arah kebun bambu membuat jantungku berdetak sangat keras. Aku langsung menyorotkan senter ke arah belakang rumah, tapi hujan terlalu deras dan gelap menutupi pandanganku. "Ada siapa di sana?" teriakku. Tidak ada jawaban. Hanya suara bambu bergesekan tertiup angin malam yang membuat suasana semakin menyeramkan. Di belakangku, Diana masih memegang lenganku erat-erat. Tangannya dingin dan gemetar. "Aku takut," bisiknya lirih. Aku mencoba menenangkan diri meski sebenarnya bulu kuduku sendiri mulai merinding. "Tenang, mungkin cuma kucing." Tapi entah kenapa aku sendiri tidak yakin dengan ucapanku. Malam itu aku memutuskan memeriksa seluruh rumah sebelum tidur. Semua pintu sudah terkunci rapat. Namun saat aku sampai di belakang rumah, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tertahan. Jejak sepatu basah. Ada bekas pijakan baru tepat di dekat jendela dapur. Seseorang benar-benar sempat berada di sana. Aku langsung menoleh ke arah Diana yang kini terlihat semakin pucat. "Mulai malam ini jangan keluar rumah sendirian," kataku serius. Diana hanya mengangguk pelan. Sejak malam itu, suasana rumah berubah total. Diana menjadi sangat mudah panik. Sedikit suara saja bisa membuatnya ketakutan. Bahkan beberapa kali dia terbangun tengah malam karena merasa ada orang berjalan di sekitar rumah. Aku mulai sering mengecek halaman sebelum tidur. Kadang aku sengaja duduk di ruang tamu sampai larut malam demi memastikan keadaan aman. Namun teror itu tidak berhenti. 3 malam kemudian, saat aku sedang tertidur di kamar, pintuku diketuk Tuhan. Tok, tok. "Iqbal, bangun." Aku langsung membuka mata. Saat kubuka pintu, Diana berdiri sambil membawa bantal kecil di dadanya. Rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya terlihat sangat panik. "Ada suara orang lagi," katanya dengan nafas gemetar. Aku segera keluar kamar dan memeriksa rumah, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Yang membuatku makin curiga, pagar belakang rumah sedikit terbuka, padahal sebelumnya aku yakin sudah menguncinya. Malam itu hujan kembali turun deras. Petir sesekali menyambar langit, membuat suasana rumah terasa makin mencekam. Aku gak berani tidur sendiri malam ini. Suara Diana hampir seperti orang mau menangis. Aku terdiam. Jujur, aku bingung harus bagaimana. Di satu sisi aku kasihan melihatnya ketakutan seperti itu. Tapi di sisi lain, kami tetap ibu tiri dan anak sambung. Aku takut kalau orang lain melihat atau salah paham. Namun saat melihat matanya yang penuh ketakutan, rasa tidak tega mengalahkan semuanya. "Aku temenin sampai kamu tidur," ucapku akhirnya. Wajah Diana terlihat sedikit lega. Malam itu aku duduk di lantai kamar sambil bersandar di sisi ranjang. Sedangkan Diana berbaring sambil memegang selimut erat-erat. Lampu kamar sengaja dimatikan sebagian, agar tidak terlalu terang. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Aku mulai mengantuk.
Sampai tiba-tiba, cek-klek. Suara jendela belakang seperti dibuka pelan. Aku langsung berdiri. Diana refleks memegang tanganku karena panik. "Iqbal!" Suaranya bergetar. Aku berjalan perlahan mendekati jendela sambil menahan napas. Dan saat tiraiku buka sedikit, aku melihat bayangan seseorang berdiri di luar pagar rumah. Sosok itu memakai hoodie hitam dan sedang menghadap ke arah kamar kami. Jantungku terasa berhenti berdetak. Belum sempat aku keluar mengejar, cahaya kamera ponsel tiba-tiba menyala dari arah luar. Ceklek. Orang itu memotret kami. Aku langsung membuka pintu belakang dan berlari sekuat tenaga mengejar sosok tersebut. Namun dia kabur begitu cepat ke arah gang sempit di belakang rumah, hingga akhirnya menghilang dalam gelap. Dengan napas memburu aku kembali masuk rumah. Kulihat Diana duduk gemetar di atas ranjang sambil menangis ketakutan. "Siapa dia?" bisiknya pelan. Aku menggeleng. Tapi entah kenapa firasat buruk mulai memenuhi kepalaku. Dan ternyata, ketakutanku benar. Keesokan paginya, saat aku baru sampai di bengkel, semua orang tiba-tiba memandangku aneh. Beberapa bahkan berbisik sambil tertawa kecil. Aku baru sadar sesuatu terjadi ketika temanku menunjukkan layar ponselnya padaku. Dadaku langsung terasa jatuh. Foto aku berada di kamar Diana tadi malam sudah tersebar di grup warga kampung. Tanganku langsung gemetar saat melihat layar ponsel itu. Di foto tersebut terlihat jelas aku berdiri di dekat ranjang Diana, sementara Diana duduk ketakutan sambil memegang tanganku. Sudut pengambilan gambarnya sengaja dibuat seolah-olah kami sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Di bawah foto itu ada tulisan yang membuat dadaku terasa sesak. "Pantas aja betah tinggal berdua." Suara tawa kecil mulai terdengar di bengkel. Beberapa orang pura-pura sibuk bekerja, tapi mata mereka terus melirik ke arahku dengan tatapan merendahkan. Aku langsung keluar bengkel tanpa bicara apapun. Sepanjang perjalanan pulang, kepalaku dipenuhi rasa marah dan takut sekaligus. Aku tahu sekali, gosip di kampung kecil seperti tempat tinggalku bisa menghancurkan hidup seseorang dalam semalam. Dan kali ini, yang dihancurkan bukan cuma aku, tapi juga nama baik Diana dan ayahku. Saat sampai rumah, suasana terasa sunyi. Aku menemukan Diana duduk sendirian di ruang tamu sambil menangis pelan. Ponselnya tergeletak di meja dengan puluhan pesan masuk dari tetangga dan kenalannya. Begitu melihatku datang, dia langsung menunduk malu. Aku nggak kuat baca semuanya. Suaranya bergetar. Aku mengambil ponsel itu dan membaca satu persatu komentar warga. Dasar ibu tiri nggak tahu diri. Kasian suaminya kerja jauh-jauh. Dari awal juga udah aneh. Tanganku mengepal sangat kuat, sampai kuku menusuk telapak sendiri. Aku belum pernah semarah ini seumur hidupku. "Ini semua salah orang yang motret kita semalam," kataku penuh emosi. Diana menghapus air matanya cepat-cepat. "Tapi siapa yang tega melakukan ini?" Aku terdiam. Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Siapa orang yang selama ini mengintai rumah kami? Dan kenapa dia sengaja menyebarkan fitnah seperti ini? Belum sempat aku berpikir lebih jauh, ponselku tiba-tiba berdering. Nama ayah muncul di layar. Dadaku langsung terasa berat. Dengan tangan gemetar aku mengangkat telepon itu. "Halo ya?" Namun suara ayah terdengar berbeda dari biasanya. Dingin. "Ayah dapat kiriman foto." Aku langsung menutup mata. "Ayah, itu nggak seperti yang ayah pikirkan." "Kenapa kamu ada di kamar Diana malam-malam?" Nada suara ayah mulai meninggi. Aku berusaha menjelaskan semuanya. Tentang suara misterius di belakang rumah, tentang orang yang mengintai kami, dan tentang Diana yang ketakutan tinggal sendirian. Tapi entah kenapa, penjelasanku terdengar lemah, bahkan di telingaku sendiri. Ayah terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Ayah percaya sama kamu, Bal, tapi jangan bikin ayah malu." Telepon langsung terputus. Aku mematung sambil menatap layar kosong. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada bentakan apapun. Untuk pertama kalinya, aku merasa ayah mulai meragukanku. Malam harinya, suasana rumah terasa sangat canggung. Aku dan Diana makan malam tanpa banyak bicara.
Bahkan suara sendok menyentuh piring terdengar begitu jelas di tengah kesunyian. Diana tampak murung sejak tadi. Aku takut rumah tangga ayahmu rusak gara-gara aku, katanya lirih. Aku langsung menggeleng. Bukan salah kamu, tapi semua orang percaya kita melakukan hal buruk. Aku menatap wajahnya yang pucat karena terlalu banyak menangis. Dan saat itu aku mengambil keputusan. Aku harus menemukan siapa pelaku sebenarnya. Apapun risikonya. Malam itu aku sengaja tidak tidur. Aku mematikan lampu rumah dan duduk diam di ruang tamu sambil mengintip lewat jendela. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar dari luar. Sampai akhirnya, krik. Suara pagar belakang bergerak pelan. Jantungku langsung berdetak keras. Aku perlahan berjalan menuju dapur sambil menahan napas. Dan dari balik tirai jendela, aku melihat sosok pria berdiri di dekat pagar belakang rumah. Dia memakai jaket hitam dan topi. Namun saat cahaya lampu jalan samar mengenai wajahnya, aku langsung mengenalinya. Harun, tetangga kami sendiri. Pria itu sedang mengarahkan kamera ponselnya ke jendela kamar Diana sambil tersenyum tipis. Dan saat itulah aku sadar, orang yang selama ini meneror rumah kami ternyata bukan orang asing, melainkan seseorang yang tinggal sangat dekat dengan kami. Dadaku langsung dipenuhi amarah. Tanpa berpikir panjang, aku membuka pintu belakang dan berlari mengejar Harun. Suara langkah kakiku memecah sunyi malam. Sementara Harun tampak terkejut saat melihatku muncul tiba-tiba dari arah dapur. "Hei!" bentakku keras. Harun langsung mundur beberapa langkah sambil memasukkan ponselnya ke saku celana. Namun kali ini aku tidak mau membiarkannya lolos. Aku berhasil menarik kerah bajunya sebelum dia kabur melewati pagar samping rumah. "Apa maumu sebenarnya?" teriakku penuh emosi. Harun malah tersenyum sinis. "Kenapa marah? Takut rahasiamu terbongkar?" Aku mengepalkan tangan sangat kuat. "Itu fitnah." "Kalau fitnah, kenapa tiap malam kamu tidur sama ibu tirimu?" Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api yang sudah membakar emosiku sejak lama. Aku hampir memukul wajahnya saat itu juga. Namun tiba-tiba beberapa lampu rumah tetangga menyala karena keributan kami. Orang-orang mulai keluar rumah dan memandang kami dengan wajah penasaran. Harun langsung memanfaatkan keadaan. Dia pura-pura terjatuh lalu berteriak keras. "Tolong! Iqbal mau nyerang saya karena saya tahu hubungan mereka." Warga langsung gaduh. Beberapa orang menatapku dengan tatapan jijik. Ya Allah, ternyata benar. Aku mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengar. Malam itu Harun berhasil membalikkan keadaan. Aku pulang ke rumah dengan napas memburu dan emosi yang hampir meledak. Saat masuk, Diana langsung menghampiriku dengan wajah panik. "Ada apa di luar tadi?" Aku menceritakan semuanya. Wajah Diana berubah pucat seketika. "Berarti selama ini benar dia yang mengintai rumah kita." Aku mengangguk pelan sambil mengepalkan tangan. "Tapi sekarang warga makin percaya sama fitnah itu." Diana langsung tertuduk lemas di sofa sambil menutup wajahnya. "Aku capek," suaranya pecah. Melihatnya menangis membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku mulai merasa gagal menjaga keluarga ini seperti pesan ayah sebelum pergi. Namun ternyata, semua itu belum seberapa dibandingkan bencana yang datang setelahnya. 2 hari kemudian, hujan deras kembali mengguyur kampung kami sejak sore. Malam itu listrik sempat mati beberapa kali membuat suasana rumah semakin mencekam. Aku memilih tidur di depan kamar Diana untuk berjaga-jaga. Sekitar pukul 2 dini hari, suara mobil berhenti di depan rumah membuatku terbangun. Aku langsung mengernyit bingung. Siapa yang datang malam-malam begini? Belum sempat aku berdiri, pintu depan rumah tiba-tiba dibuka keras. Prak! Aku membeku. Ayah berdiri di ambang pintu dengan tubuh basah kuyup terkena hujan. Wajahnya penuh emosi dan napasnya terdengar berat. "Ayah?" Suaraku pelan. Namun ayah tidak menjawab. Pandangan beliau langsung tertuju pada posisiku yang berada tepat di depan kamar Diana. Dan di saat yang paling buruk itu, pintu kamar Diana perlahan terbuka. Diana keluar dengan wajah panik karena mendengar suara gaduh. Semua terlambat. Tatapan ayah langsung berubah hancur. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya bergetar penuh amarah.
Ya, dengar dulu. Plak. Tamparan keras mendarat di pipiku. Aku sampai terhuyung ke samping. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ayah menamparku. Ayah kerja mati-matian di luar kota dan kamu balas begini. Dadaku langsung terasa sesak. Itu nggak seperti yang ayah pikirkan. Tapi seluruh kampung ngomongin kalian. Diana langsung menangis sambil mencoba menjelaskan semuanya. Tentang teror, tentang Harun, dan tentang rasa takutnya tinggal sendirian. Namun ayah sudah terlalu dipenuhi rasa kecewa. Beliau bahkan menatap Diana dengan mata merah berkaca-kaca. Saya terlalu percaya sama kalian. Kalimat itu membuat suasana rumah terasa runtuh saat itu juga. Aku menunduk sambil menahan air mata dan rasa marah yang bercampur jadi satu. Akhirnya aku masuk kamar mengambil jaket. Aku pergi aja, kataku pelan. Iqbal, jangan! Diana langsung mencoba menahanku. Tapi aku sudah terlalu hancur untuk tetap tinggal di amah itu. Saat aku hampir membuka pintu depan, suara Diana tiba-tiba terdengar lagi dari belakangku. Kali ini suaranya berbeda. Tidak lemah, tidak gemetar, melainkan penuh keberanian. Kalau kamu pergi malam ini, fitnah mereka akan jadi kenyataan selamanya. Aku perlahan berhenti melangkah. Dan ucapan Diana berikutnya membuat seluruh rumah kembali sunyi. Kita bongkar semuanya sekarang. Atau keluarga ini benar-benar hancur.